Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita taati, yang kita ta'zim di rumah al-baiti Al-Quran wal Hadis Al-Ustaz Muhammad Nur Rahman beserta keluarga yang dimuliakan Allah, begitu juga kepada pembina Haji Kamal, juga segenap keluarga, juga kepada para asatidzah yang mengajar, yang berkhidmat, yang berjuang di Ma'had Baitul Quran wal Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dan tidak lupa kepada para santriwan santriwati, para pelajar, para siswa-siswi, para hafizah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita melihat Ustaz Qasim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, majelis kita dari juga orang yang soleh, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah, diberi Allah kemudahan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia istimewa ini. Di tempat ini kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempat kita ingat Allah, maka di situ rahmat Allah turun. Di mana rahmat Allah turun, maka orang-orang yang dapat rahmatnya akan mendapatkan kenikmatan di dunia hingga kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidaklah mudah dan tidak semua orang mendapatkan kenikmatan untuk bisa menikmati indahnya ingat kepada Allah dan membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian harus bersyukur kepada Allah. Kalian masih muda, sebagai pemuda dipilih oleh Allah untuk belajar ilmu agama, untuk belajar ilmu mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jaminannya, seorang pemuda yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, rajulun nasya'a fi ibadatillah, laki-laki yang mana dari mulai muda menuntut ilmu atas nama Allah, memperjuangkan agama Allah, berkhidmat untuk umat Rasulullah, maka kelak di hari kiamat jaminannya adalah akan mendapatkan naungan, mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun dari kalian, jika masa muda sampai kelak menghembuskan nafas terakhir, istiqomah di jalan Allah, baik itu belajar dan mengajar, maka jaminannya kalian akan diselamatkan Allah, mendapatkan keteduhan, kenyamanan, kenikmatan. Tidak ada yang namanya kepanasan. Di hari semua orang berenang dengan keringatnya, karena pada waktu itu matahari didekatkan di atas kepala, hanya jaraknya 1 hasta saja. Oleh karena itu pertahankan, istiqomahkan. Masa muda kita belajar, masa tua kita mengajar dan belajar.
Oleh karena itu jangan sampai masa muda yang berharga ini kita sia-siakan untuk kemaksiatan dan hal yang tidak berguna. Yang kedua, alhamdulillah kita semuanya di sini dibimbing oleh orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, dan kita jangan sampai menyia-nyiakannya dengan tidak berkhidmat. Kiai Fakih ya, Langitan Surabaya di Tuban itu mengatakan cara paling cepat kilat pakai highway tol untuk mendapatkan sebuah ilmu, bagi yang susah belajar ilmu masuk, cara paling cepat yang tidak pakai lama adalah bagaimana kita menjadi murid kesayangan daripada Syekh. Kalau kamu menjadi kesayangan dan berada di hati para guru orang yang soleh, maka kamu akan cepat mendapatkan ilmu. Ini sudah terbukti. Maka jangan sampai kita bertemu, bergaul bersama dengan guru dan kita tidak berkhidmat. Dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, kalau di Indonesia semua pesantren mengkaji ini, disebutkan dinukil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, inna khidmatal ulama wal fuqaha was sufiyah afdalu minan nawafil. Jadi berkhidmat kepada ulama yang dan ahli fikih ya, dan ahli tasawuf itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Kenapa? Li'annahu qurbatun wa i'anatun lil muslimin. Berkhidmat kepada guru syekh itu sesungguhnya mendekatkan kita kepada Allah dan membantu orang muslim semuanya. Kalau guru kita biarkan mengurus urusannya sendiri, bagaimana dia belajar, bagaimana dia mengajar, bagaimana ia mempersiapkan materi, bagaimana ia memikirkan umat, sedangkan dia masih disibukkan dengan hal-hal sendiri yang belum selesai. Jadi kalau khidmat kepada seorang guru, sesungguhnya kita berkhidmat kepada orang muslim seluruh. Maka kalau di Jawa itu sangat tradisi menata tak sandal kiai, sandal guru itu rebutan. Karena apa? Karena sandal itu mengangkat, menopang, menjunjung semua tubuh gurunya. Di Jawa itu ada, kalau tidak salah kiai, ya saya supaya tidak salah, ada 2 kiai. Dulu beliau ini menjadi santri, lalu santrinya menjadi guru, lalu gurunya berguru kepada santrinya, rebutan menata sandal. Jadi sampai kapanpun kita menjadi murid dan tidak ada batas bekas guru atau bekas murid. Selama Sayyidina Ali mengatakan ana abdu man 'allamani harfan, saya menjadi budak orang yang mengajari saya meskipun hanya 1 huruf. Dan itu dikuatkan lagi dalam perkataan Syekh Abdul Ahrar. Beliau mengatakan wa dhanna ba'dun nasi anna al-ishtighala bin nawafil afdalu min khidmati syekh. Banyak orang menyangka bahwasanya sibuk dengan ibadah sunnah ya, itu lebih baik daripada khidmat kepada guru. Walaysa al-amru kadzalik, enggak begitu. Di anna natijatul khidmah al-mahabbah. Kalau kamu berkhidmat, kamu akan mendapatkan cinta dari guru, dan kamu akan mencintai guru, dan cinta inilah yang membawa ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'a man ahabba. Kalau kamu kepingin tahu nanti saya besok di hari kiamat bertemu dengan siapa, berkumpul dengan siapa, maka lihatlah di hatimu siapa yang kamu cintai. Kalau kamu cinta kepada baginda Muhammad SAW, pasti kamu akan berkumpul bersama dengan baginda Muhammad SAW. Kalau kamu cinta kepada gurumu yang soleh, pasti kamu akan bersama dengan gurumu yang soleh di akhirat. Itu hadis sahih. Selanjutnya, seorang murid itu hendaknya mempunyai rasa cinta dan tawadhu yang lebih dari selain gurunya. Dalam sebuah hadis rawahul Hakim ala syarti Muslim, la yanbaghi lil muslim
laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluq. Orang muslim itu enggak seyogianya itu merendahkan dirinya atau mencintai berlebihan kepada orang lain. Illa fi talabil ilm, kecuali dalam mencari ilmu. Maka kita lihat riwayat yang sangat masyhur. Suatu ketika Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit ini sahabat Nabi yang istimewa dalam bidang Al-Quran. Beliau menjadi ketua panitia dalam penulisan Mushaf Utsmani. Orang alim, orang hebat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini juga orang istimewa. Beliau mendapatkan doa khusus, Allahumma faqihu, Allahumma alimhu ta'wil, ahli tafsir pada masa sahabat. Beliau masih keluarga Nabi, anak pamannya Nabi. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Suatu ketika sahabat Zaid bin Sabit setelah melaksanakan sholat jenazah, langsung disiapkan kudanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi pelana kudanya itu langsung dibawakan oleh Ibnu Abbas. Ibaratnya kita itu guru membawa tas, itu langsung dibawa oleh muridnya. Jadi disiapkan kudanya, pelana kuda disiapkan. Apa kata Zaid bin Sabit? Tidak begitu, jangan, karena hayya ibnu ammi Rasulillah, jangan begitu, engkau adalah anak paman Rasulullah. Jangan begitu wahai Ibnu Abbas. Saya malu, sukan, engkau adalah keturunan Nabi, keluarga Nabi, dan engkau muliakan saya dengan membawakan kuda saya. Apa kata Ibnu Abbas? Hakadza umirna bi kubara'ina wa ulama'ina. Seperti inilah kita diperintahkan Nabi untuk menghormati, memuliakan orang-orang alim dan soleh. Apa yang kata Zaid bin Sabit setelah itu? Ternyata Zaid bin Sabit ketika dimuliakan bukan besar kepala. Besar kepala tak boleh, yang boleh besar sorban ya. Kalau besar kepala sakit nanti kanker. Sorban besar tak apa. Ada riwayat satu lilitan, satu cahaya di hari kiamat. Jadi semakin banyak sorbannya semakin besar ya, semakin sakit kepala ya. Terlalu banyak cahaya. Silau. Apa yang terjadi? Setelah itu Zaid bin Sabit tidak langsung naik kuda merasa hebat. Beliau langsung mencium tangannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas memuliakan Zaid bin Sabit karena ulama. Zaid bin Sabit mencium tangannya Ibnu Abbas karena beliau adalah keturunan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Sabit, "Hakaza umirna bi ahli baiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Inilah kita diperintahkan Nabi untuk memuliakan keluarga ahli bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan guru itu sama dengan memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu, memuliakan Allah karena ilmu dari Allah. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu tidak akan masuk pada orang ahli maksiat. Lalu kemudian diriwayatkan kalau di Jawa terkenal namanya Mbah Khalil Mangkalan. Mbah Khalil Mangkalan ulama hebat. Nanti kalau ke Indo yang penting ada orang pakai peci ya. Siapa saja lah. Apa itu tukang bakso, apa itu tukang makan, tukang nasi, tukang bikin apa saja lah, bikin minum, jual minuman, driver apa saja, tanya Pak Cik ya, karena Islam kalau Cik. Pak Cik kenal dengan Mbah Khalil Mangkalan? Pasti kenal. Siapa itu? Beliau wali besar, wali di Jawa besar, orang semuanya kenal. Sudah lama wafatnya. Beliau ini suatu ketika naik kuda, kudanya bagus, besar, kuat, indah, cepat, menarik, cantik kudanya kalau perempuan ya, tapi nggak ada keterangan cantik atau tampan ya. Yang penting pokoknya kudanya bagus. Tanya sama si kusirnya, sama si drivernya, Pak Cik, kok kudanya bagus Pak Cik? Ini kuda dari mana? Oh, ini kuda istimewa, ini kuda dari Bima. Bima, tahu Bima ya? Nah, bukan Bima pemain Ramayana, Mahabharata, bukan. Kenal? Bukan kenal. Jadi Bima, dari Bima, negara kota Bima di Indo ya. Langsung Mbah Khalil Mangkalan turun dari kudanya. Loh, kenapa Pak Cik kok turun? Tidak, saya turun gara-gara kuda ini dari Bima. Dan guru saya punya kuda dari Bima. Saya takut ini adalah kuda keturunan kudanya guru saya. Begitu. Turun. Inilah hebatnya para ulama.
Saya cakap sama Ustaz Nur Rahman, di Jawa itu pondoknya besar-besar, kiainya Masya Allah, santri-santrinya alim, tawadhu, istiqomah. Kalau kalian tanya semua kiai, sekali-sekali ke Indonesia, ke Indonesia tanya, silakan ke kiai-kiai. Semua kiai di Indonesia itu pasti punya khidmah kepada gurunya yang tidak dimiliki oleh semua kiai, yang tidak dimiliki oleh santri-santri kayak jadi kiai. Ada di Madura itu namanya barusan meninggal Kiai Ashol Khalil, masih keturunan Bahul Mangkalan, masih keturunannya, anak cucunya, mondok di Mekah di Syekh Ismail. Itu ceritanya ketika disuruh gurunya Syekh Ismail di Mekah itu untuk membersihkan kamar mandinya, itu tidak pakai sikat, tidak pakai brush. Tahu sikat ya? Brush. Tidak pakai itu, pakai apa? Pakai tangannya untuk mengambil berkah gurunya. Itu putra cucunya kayak Mbak Khadijah, cerita saudara saya di Madura. Itulah kecintaan murid pada gurunya. Tapi gak semua murid sanggup, karena gak semua murid punya derajat yang mulia. Jadi kalau kepingin ilmu manfaat barokah dan masuk di hati, 3 syaratnya itu terkenal di Indonesia dari Syekh Maliki, sabatul ilmi bil mudzakarah. Kalau kepingin ilmunya baik, harus suka mudzakarah. Apa mudzakarah itu? Suka murojaah, mutolaah, habis ditulis dibaca lagi. Kalau habis tulis dibuat ya lupa. Habis tulis baca lagi, tulis baca lagi. Al ilmu saydun, ya, al ilmu saydun, wal kitabatu. Jadi ilmu itu saydun. Apa saydun itu? Buruan. Wal kitabatu habluhu atau ikatannya. Sedangkan apa namanya, nulis itu merupakan ikatan. Jadi kalau mau ilmu itu bagus, menempel di hati, harus suka mudzakarah. Yang kedua, wa naf'uhu, kalau mau manfaat ilmunya, biridho syekh, harus syekhnya ridho. Tidak ada satupun ulama kiai yang manfaat lalu dia itu menyakiti hati kiai, tidak ada satupun. Tidak ada. Lalu dia itu membuat jengkel kiainya, tidak ada. Menyusahkan kiainya, tidak ada. Yang ketiga, wa barakatuh, dan barokah ilmu itu adalah bil khidmah, dengan khidmah. Jadi hum qaumun bil ilmi bil hurmati intafa'u, mereka itu akan manfaat ilmunya kalau hormat. Wa bil khidmati irtafa'u, mereka adalah kaum yang menjadi mulia derajatnya dengan berkhidmah. Jadi yang suka khidmah, semakin khidmah semakin manfaat ilmunya. Itu tidak oke. Saya juga, Ustaz Rahman juga sampaikan kepada saya, khidmah itu ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pengajar yang rajin belajar saja. Syekh Maliki mengatakan, at-talib al-khuddum, ya, pelajar yang suka khidmah, ahabu ilayya, lebih saya cintai daripada talib yang belajar tapi gak mau khidmah, gak mau tahu urusan gurunya. Syekh Maliki itu populer di internet, coba cari, insya Allah ada. Ya, jadi jangan sampai seorang murid tidak punya khidmah pada gurunya. Siapapun talib harus berebut untuk berkhidmah kepada gurunya, tidak untuk gurunya, karena Allah. Menghormati ilmu adalah menghormati guru. Nah, ya, itu tentang masalah keberkahan ilmu. Jadi di pondok kita itu banyak santri-santri yang nggak pinter, tapi begitu pulang jadi ulama hebat. Contohnya kalau kalian kenal dia, namanya Ustadz Ustadz Somet namanya. Klik di Google Ustadz Somet, ya. Ganteng Ustadznya, kayak Ustadz Nur Rahman. Ya, klik nanti. Beliau cerita ketika ceramah, saya nggak pintar, saya hanya S1 katanya. Tapi ketika di pondok, saya punya kebiasaan apa? Kalau malam beliau itu selalu duduk di masjid malam-malam jam 10. Sini jam 10 masih siang, di Indo sudah banyak orang ngantuk ya. Isanya di Indo jam 7. Di sini belum maghrib. Jadi jam 10 udah malam, dia standby setiap malam di masjid. Tujuannya apa? Menunggu kiainya datang. Karena kiai itu kalau datang malam, sering datang malam, hampir setiap hari. Itu mesti di masjid nyantai-nyantai lihat pondoknya gitu. Dan Ustaz Abdul Somad itu ngapain?
Ustaz begitu ada kiai datang duduk langsung dipijiti. Tahu pijit ya? Diurut. Massage ya, diurut. Kiainya nggak kenal, pokoknya ada santri pijiti ya, pijiti gitu aja. Dipijiti setiap hari. Habis pijiti salaman. Beliau punya keyakinan, saya yakin kiai yang saya pijiti pasti mendoakan saya. Akhirnya beliau ceramah di Korea, di mana-mana dia, terkenal artis. Tapi cuma S1 aja. Ilmunya biasa. Ya pintar, masa ceramah nggak ada ilmunya? Ya cuma biasa-biasa aja. Tapi masya Allah, Allah angkat derajatnya. Paham ya? Jadi kalau mau derajat kita mulia harus khidmah. Itu yang diharapkan. Jadi orang hebat ya, karena saya baru mijitin kiainya. Nah, tapi yang mijitin Ustaz Rahman harus santri putra ya, yang putri nggak boleh. Yang putri mijitin istrinya ya, jangan terbalik, nggak boleh. Nanti jangan beralasan ingin khidmah kepada Ustaz Rahman lalu kemudian semua santriwati mijitin Ustaz, ini kacau nanti. Ya, yang putra ya. Ketika beliau singgah di Gadung, nah, semua santri digilir. Hari ini Ustaz ini, hari ini santri ini, begitu. Kalau kalian pernah ke Gramedia Surabaya, itu ada namanya kisah teladan. Itu sampai 30 jilid. Saya baca di mukadimahnya itu apa isinya? Saya itu dulu santri nakal. Saya sering buat gaduh di pesantren. Saya sering melanggar aturan di pesantren. Dan di pesantren kami katanya ceritanya itu, kalau santri melanggar hukumannya itu apa? Hukumannya itu mijiti kiai. Itu cerita sendiri dia. Sampai 30 jilid di Gramedia kalau di Indonesia. Enggak tahu di Malaysia itu. Apa? Katanya dia, saya sengaja nakal. Saya sengaja buat gaduh di pondok karena saya kepingin mijiti kiai begitu. Karena kalau dia dipijit selalu banyak cerita. Dan ceritanya diabadikan lewat buku kisah teladan. Itu bestseller. Dia sampai keliling dunia kemana-mana itu. Barokah mijiti gurunya. Tapi kalau kita disuruh mijiti gurunya, aduh Pak, Ustaz ini dulu terus saja. Lawan maksud kita. Semakin letih, semakin barokah. Kalau kalian lihat lagi di Google ada namanya Mbah Mangli namanya. Mbah Mangli itu sakti. Tahu sakti ya? Macam bisa menghilang. Bila nggak bisa difoto pakai kamera iPhone itu, gambar Apple ya, itu tak bisa. Gambar anggur nggak bisa. Gambar pisang apalagi nggak bisa. Yang Apple aja nggak bisa. Nggak bisa difoto beliau. Tapi beliau itu kalau di Indo itu ada foto Mbak Mangli satu aja actionnya, diapit sama Syekh Maliki ini. Karena apa? Ketika soal Syekh Maliki di Mekah, ada yang ngomong Syekh beliau tidak bisa difoto, nggak bisa diambil kamera. Akhirnya Syekh Maliki bilang apa? Kayak gini Ustaz. Ayo foto sekarang. Akhirnya difoto kena gitu. Karena yang nge-pick wali juga gitu, sama wali. Mbah Mangli ini tanpa belajar langsung pintar. Apa sebabnya? Mulanya itu ada Mas Giwangnya Bunyai, tahu Bunyai Pak? Istrinya kiainya. Itu jatuh di mana? Di septic tank. Anting-antingnya jatuh di septic tank apa Bang? Tempat tong najis. Bunyainya kan sama kulinya. Giwangnya, anting-antingnya Bunyainya jatuh di situ. Kata kiainya, siapa santri yang bisa mengambil anting-anting Bunyai? Istri saya, kata kiainya gitu, bayangkan coba. Warnanya sama, ya, putih apa hijau. Jatuh di tong najis. Mbah Mangli tanpa pikir panjang langsung berenang gitu, mencari anting-anting Bunyai. Setelah ketemu kata Pak Kiai, sudah boyo gak usah belajar, kamu jadi wali hebat. Itu Mbah Mangli. Mbah Syekh Asy'ari kenal, pernah dengar ya? Mbah Syekh Asy'ari pendirian ulama, ketik langsung semuanya muncul itu, gak pakai, belum selesai. Masih ada langsung muncul itu hasil Syekh Asy'ari. Itu beliau ini ada di kitabnya itu, ada di kitab banyak di medsos juga ada kitabnya, ada bahasa Arab itu. Bahkan Bangkalan itu gurunya Kiai Syekh Asy'ari. Kiai Syekh Asy'ari pendirian ulama NU. Suatu ketika malam-malam hari itu ada tamu. Hujan-hujan gerimis, Mbah Khalil Bangkalan punya tamu, ada tamu. Ada tamu, tamunya ini tak bisa jalan. Tua, malam-malam, hujan. Mbah Khalil bilang, siapa santri-santri yang mau menggendong tamu saya? Malam-malam hujan-hujan. Mau menggendong tahu ya? Nah ini, dukung. Akhirnya Kiai Asy'ari langsung, saya Kiai.
gendong itu tamunya malam-malam hujan-hujan. Ada bukunya, ada kitab bahasa Arabnya itu diterjemahkan ke bahasa Arab cerita itu. Akhirnya apa yang terjadi? Habis bertamu pergi. Apa kata Kiai Bakhul Mangkalan? Semua ilmuku, kata Bakhul Mangkalan, sudah didukung ya, sama Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari. Semua ilmunya sudah dimiliki, semua digotong oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Yang digendong tadi Nabi Khidir. Hikmah. Santri tak boleh nolak gurunya. Kalau santri boleh nolak gurunya, ya banyak istighfar ya. Orang tua kita tidak bisa durhaka. Orang yang tidak mungkin berhasil itu adalah orang yang tidak patuh kepada orang tuanya. Orang tuanya siapa? Gurunya, orang tua kandung, sama mertua. Tidak ada orang sukses berhasil lalu dia itu melawan 3 ini, tidak. Orang tua itu yang menurunkan kita ke bumi. Guru kita yang menaikkan kita ke langit. Ada fungsinya masing-masing. Dua-duanya harus dihormati. Nah, sebelum kita ini hikmah, ya santri harus hikmah, harus taat kepada guru. Kalau di Indonesia itu kalau ada orang kok patuh sama gurunya itu pasti santri itu. Karena yang bisa begini ya santri. Santri itu apa? Pelajar ma'had. Nah di Indonesia tuh, mungkin Malaysia lebih hebat lagi misalnya, semua orang taat sama orang tuanya sama gurunya. Nah, sekarang Ustaz Amir ini adalah kita kesini dalam rangka untuk berkhidmah untuk Al-Quran karena Allah. Kalian semuanya masih muda, jangan sia-siakan. Ya, sekarang topiknya ganti tentang Al-Quran. Ya, 3 topik. Kalian semuanya masih muda, masih sehat, masih ganteng, tahu ganteng, tampan, handsome, tahu handsome. Nah, yang perempuan masih beautiful, ya. Masih kuat, masih gagah, masih strong. Maka jangan sia-siakan dengan tidak menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu pilihan dari Allah, orang-orang istimewa. Semua ulama sepakat, semua kiai, semua wali sepakat, derajat orang hafal Quran itu di bawah derajat kenabian. Siapa yang hafal Quran, siapa yang selalu cinta Al-Quran, membaca Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, membaca, menghafalkan, mengajarkan Al-Quran, itu derajatnya seperti Nabi. Seperti man qara Al-Quran faqad istadrajan nubuwah. Orang baca Quran saja seperti dia menaiki derajat kenabian. Ghairu annahu lam yuha ilaihi. Bedanya dia tidak dikasih Allah wahyu, itu aja. Maka dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah ketika menguburkan 2 jenazah perang Uhud, syuhada Uhud, Rasulullah tanya siapa? Man aktsaruhuma qiraah. Qiraatan. Man aktsaruhuma Al-Qur'an. Siapa paling banyak Al-Qur'annya? Man ayyuhuma aktsaru akhdzabil Qur'an. Siapa yang paling banyak hafal Qur'annya, kata Rasulullah. Usyira ila hadimah, ini Rasulullah dudukan. Rasulullah memuliakan orang ahli Quran. Ada sahabat mau nikah ya Rasul, tapi tak punya uang, punya hafalan, punya, nikah. Ahli Quran itu mustajab, doanya mustajab, ucapannya itu ampuh, punya kekuatan di hadapan Allah. Siapa yang merawat Quran, hidupnya pasti dirawat oleh Allah. Semua kuliah, tahu kuliah itu apa? Kuliah perguruan tinggi ya. Semua kelas di perguruan tinggi tidak ada yang berani dan tidak ada satupun yang memberikan jaminan kesuksesan untuk anak didiknya. Tapi guru Al-Quran, seorang ustadz Quran, berani memberikan jaminan kepada santrinya, kepada didiknya. Kamu kalau hafal Quran, selalu membaca Quran, cinta Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, hidupmu pasti bahagia, pasti sukses. Itu berani memberikan jaminan. Tapi semua guru di kelas perguruan tinggi pun tidak ada yang beri jaminan. Tidak ada satupun di dunia ini, bahkan di akhirat apalagi tidak ada, orang hafal Quran lalu hidupnya sengsara menderita. Semua kebutuhan selalu dicukupi sama Allah, dimuliakan oleh Allah. Orang hafal Quran itu jangankan di akhirat, di dunia saja tanah cacing, ulat, ular itu gak mau menyentuh, malu, sungkan sama ahli Quran. Jasadnya utuh, tidak hanya jasadnya tapi kainnya utuh.
sebelum di akhirat. Dalam sebuah hadis, laukan al-Qur'an fi ilhabin ma massatuhun nar. Jika Al-Quran itu ada di sebuah kulit, maka tidak akan terbakar kulit itu. Begitu. Allah muliakan, itu sudah terbukti. Buka Google, sudah dikubur puluhan tahun, jasadnya utuh. Ditelusuri, oh hafal Quran. Ditelusuri, oh pengajar Quran. Ditelusuri, oh santri pelajar Ma'had Baitul Quran wal Hadis Negeri 9. Begitu. Paham ya? Gitu. Sudah banyak itu. Kenapa kita nggak ambil bagian kesempatan kemuliaan itu masih muda? Jangan sia-siakan. Semua orang bisa hafal Quran. Yang tidak hafal Quran itu siapa? Orang yang tak nak mau menghafal Quran. Paham ya? Nah, semuanya hafal Quran. Jangan sampai sia-siakan waktumu berlalu sehari tanpa menghafalkan Al-Quran. Satu ayat tak apa, 5 ayat tak apa. Yang tak boleh tak menghafal Al-Quran. Gitu ya. Ada cerita di Surabaya, di Jakarta. Ini pelaku sejarah. Dulu Indonesia itu belum punya kantor Quran. Sekarang kalau Taman Mini Indonesia ya, mungkin dengar Taman Mini Indonesia itu ada itu Baitul Quran. Baitul Quran. Jadi tempat sejarah museum Al-Quran. Semua Quran model apa di situ ada. Jadi 2-3 lantai besar itu, museum. Sebelumnya nyewa di apartemen. Itu juga tempat lajnah Al-Quran, betasnya Al-Quran. Suatu ketika ini cerita pelaku sejarahnya, pegawainya cerita. Itu cerita di satu apartemen itu kebakaran apartemennya, kebakaran semua. Ternyata para lajnah, para pegawai itu pusing apa? Sakit kepala, takut tuh gimana nih, susah gitu. Susah ini gimana ini? Quran kita yang jadi di sana itu ada pentaskah Al-Quran itu satu Al-Quran itu ditaskah oleh 10 orang. 10 orang ditaskah, satu orang saya balik 3 juz. Satu orang 3 juz tiap hari, jadi satu orang 10 hari selesai. Lalu pindah ke orang lain, pindah ke sampai 10 kali orang. Nah itu kalau satu kantor kebakaran itu kertas-kertas itu kan gimana peningnya? Nah, pening gimana itu? Akhirnya apa terjadi? Subhanallah. Semua apartemen, bukan semua, apartemen satu gedung itu terbakar semua, kecuali satu kamar itu tadi nggak terbakar. Subhanallah. Itu Allah menjaga Al-Quran. Nah kalau gedung yang ada isinya Quran, kertasnya aja Allah jaga, masa Allah nggak menjaga Quran yang ada di hatimu sama kepalanya? Ingat itu. Tidak ada orang kecewa ketika dia cinta Al-Quran. Tidak ada orang itu menderita kalau Quran sudah ada di otak, hati, dan pikiran serta darahnya. Kenapa kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan? Rasulullah punya mujizat apa? Mujizat Rasulullah. Matahari di tangan kanan, rembulan tangan kiri. Pernah juga satu rembulan terbelah menjadi 2. Rasulullah bisa mendengar salamnya batu, salamnya pohon kepada beliau. Rasulullah bisa mendengar tangisannya kayu yang kepingin disentuh oleh Rasulullah. Bisa mendengar Rasulullah. Rasulullah bisa mendengarkan bagaimana kambing itu ketika diracun mau dimakan Rasulullah. Ya Rasulullah ini mesum, ya Rasulullah saya ini ada racun yang jangan dimakan. Bisa mendengar. Mukjizat Nabi. Tapi mukjizat yang kekal, yang ada, yang paling besar, yang paling istimewa, yang Allah berikan apa? Mukjizat Al-Quran. Siapa yang megang Quran, memuliakannya, maka dia sedang mempunyai mukjizat dalam dirinya. Buktinya apa buktinya? Gak punya uang, baca Quran, dapat uang, ya langsung gak pakai nanti. Tak percaya, baca Quran. Gak punya uang ini sama sekali ya, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Baca. Kok belum datang 1 jam gak belum ya kan? Nah, keraskan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. 2 jam belum datang juga uangnya kan? Baca lagi yang keras. Nah, kok kalau masih belum datang, kalau di Indonesia bang, ngaji di masjid, datang ke masjid pakai mikrofon, langsung datang. Semangka, teh, nasi masih datang. Iya bang, saya pernah buktikan. Quran itu langsung datang. Punya masalah ini, semuanya kan pasti punya masalah, pasti nggak ada yang nggak alami masalah. Punya masalah pening, ya. Jangan kayak sisi, tambah pening lagi nanti. Ambil air, sholat 2 rakaat, ngaji Quran.
sekuatnya, sepuasnya, sampai capek dengan tartil. Buktikan ini. Kalau tak terbukti hubungi Ustaz Rahman, suruh WA saya. Ambil air wudu, sholat, baca Quran yang tartil, sampaikan kepada Allah, buat kamu pusing. Apa yang buat kamu pening? Begitu kamu sudah capek, sudah selesai, ya, Shadaqallahul Azim. Cek Qurannya, ambil nafas, semua masalahmu hilang. Hutang tetap aja belum dibayar. Tapi sumpek karena hutang lupa, gitu, lupa tapi belum lunas, kan gitu. Harus diingat itu. Quran wujudnya tak punya uang, baca wakiyah, uang datang. Sudah buktikan orang banyak. Orang kena jin kesurupan, ayat kursi, jinnya keluar. Loh, itu mukjizat itu. Iya apa tidak? Maka masih muda hafalan Quran. Kiai Hamid, bentar lagi selesai ya, sekitar 10 menit lagi. Sabar ya. Udah, tenangkan hati, sebentar lagi selesai. Wah, ini lama sekali dari Indonesia ini. Begini, jadi Kiai Hamid Pasuruan itu terkenal lagi, wali besar itu. Kalau ada tamu, meskipun sudah sepuh, sudah seusia Haji Kamal begini ya, Pak C ini punya, atau Haji Kamal ini, itu santri tamu-tamu yang sepuh-sepuh hafal Quran gitu. Saya ada dalam kitab Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wa Ahlil Qubur disebutkan. Saya sudah mengetahui cerita ini dari Syekh Aftalu. Kata beliau begini, orang itu di dunia kalau menghafalkan Al-Quran kok belum selesai hafalnya meninggal dunia, maka di kuburan dia meneruskan hafalannya gitu. Tapi saya masa iya gitu kan, di kuburan kan tidur aja enak gitu. Saya masih tak percaya, tapi saya tidak ingkar, tapi masa iya gitu. Saya hanya masa iya itu aja. Ternyata saya menemukan banyak hadis dalam kitab Syarhus Sudur, itu banyak riwayat. Man qara al-Qur'ana walam yantahi qabla mautihi alamallahu al-Qur'ana min malaikatihi. Jadi kalau kamu besok Al-Qur'an selesai, malaikat yang menerima setoran Quran kita. Bukan Ustaz Rahman, Ustaz Amin, bukan, malaikat langsung. Itu. Kalau tak percaya nanti malam minta sama Allah betul tak benar. Enak di kuburan daripada siksa, kan mendingan nggak baca Quran kan? Jadi kalian kalau di dunia belum selesai baca Quran, diteruskan di akhirat di kuburannya. Sudah hafal Quran belum lancar, melancarkan di kuburan. Lu begitu. Jangan takut tak hafalkan. Yang penting ada proses jalan. Orang yang menghafalkan Quran itu orang yang berjalan menuju surganya Allah, on the way to paradise. Mau kemana? OTW. OTW itu kan duduk ke surga. Loh begitu. Oh enggak. Jadi kamu setiap hari OTW terus kan gitu. Setiap hari on the way terus. On the way kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, terakhir kenang-kenangan begini. Saya kasih 2 kenang-kenangan hadiah. Kalau saya kasih hadiah uang, uang saya tak banyak, tak seperti beliau ini sudah banyak. Saya kasih kenang-kenangan yang tidak akan habis, dan kamu merasakan langsung di hatimu, di pikiranmu, dalam hidupmu. Ya, yang pertama, Quran itu istimewa, tiada duanya. Orang yang mendapatkan kenikmatan baca Quran, hafal Quran, itu kalau tahu kenikmatannya, dunia ini tidak ada yang bisa membandingi. Mungkin kalian tak pernah naik pesawat ya, oleh ya, wah naik pesawat enak. Kalau sudah pernah naik pesawat, sama Quran jauh. Yang belum pernah makan durian mungkin ya, wah enak durian. Aku sudah makan durian, masih enak lagi baca Quran. Kalian belum pernah punya uang 5 juta ringgit, sudah pernah? Belum, masih 5 ringgit kan? Masih 5 ringgit ini. Kalau nggak punya uang jutaan ringgit, kepingin wah enak punya uang ringgit. Tapi kalau kamu sudah punya uang ringgit dan kamu bandingkan dengan kenikmatan membaca Al-Quran, tidak ada apa-apanya. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Jangan sampai seperti semut yang mati di dalam madu. Apa maksudnya? Jangan sampai ayam mati di tempat padi. Kan padi itu kan makanan, tapi malah mati di situ.
Banyak makanan tapi mati kurang makan, jangan sampai. Ini tempatnya surga. Jangan sampai kamu nggak merasakan nikmatnya surga. Cerita begini, kan di sini wajib menghafalkan surat Ad-Dukhan, Al-Mulk, Yasin ya. Nah, mulai sekarang yang belum istiqomah baca surat Al-Mulk, nah, kalau saya terangkan Yasin, Dukhan, Sajadah, Mulk, wah ini malah besok saya baru pulang ya, karena sudah ngantuk semua. Yang mendengarkan hanya YouTube aja. Al-Mulk ada cerita begini. Ini betul. Dalam kitab Syakhusu disebutkan, sebuah riwayat dari Ibnu Abi Dunya disebutkan begini. Anna rajulan mata wa laisa ma'ahu syai'un min kitabillah. Ada laki-laki itu meninggal dunia tidak ada yang hafal kecuali surat Al-Mulk. Yang hafal hanya Al-Mulk saja. Juz berapa itu? 29. Apa juznya aja? Mulk hafal? Alhamdulillah. Kalau hafal tinggal setiap harinya. Bacanya malam ya, bacanya malam. Itu ternyata apa? Ketika fakhufira fi qabrihi wa dufina ya, setelah dikubur datang malaikat nanya, ini agak panjang. Maka fadarati suratu fi wajhi, maka surat itu ketika ditanya mungkar nakir ya, ternyata surat itu langsung berada di wajah orang yang setiap hari baca dan hafal surat Al-Mulk. Maka yang di kuburan mungkar nakir kaget loh. Innaka suratun min kitabillah, kamu kan surat dari kitab Allah. Wa ana akrahu musa'ataka, dan saya enggak mau menyiksa kamu kan surat dari Allah. Nah, diskusi itu malaikatnya. Iya, jangan nyiksa orang ini. Kalau kamu nyiksa ini, kamu nyiksa saya. Kata malaikat mungkar nakir, loh tapi suka saya kan nyiksa orang, nanya orang, kalau nggak bisa saya siksa kan gitu. Ya, tapi kan kalau dia nggak bisa, lalu kamu mukul dia, mukul saya, kata dia. Diskusi, musyawarah dia. Ya, cuma nggak ada rapat, nggak ada majelisnya. Akhirnya apa? Diputuskan. Akhirnya udah, kalau begitu tugas saya nanya dia, nyiksa dia, kalau nggak bisa, maka sekarang kamu minta lapor sama Allah, lapor sama atasan. Lapor malaikatnya, ya Allah, ya, engkau inna fulanan mata, seseorang itu mati, ta'amada ilayya, dia itu bersandar kepadaku dia. Lalu kemudian malaikat surat ini melanjutkan omongannya kepada Allah. Afa muharriqu anta binnar wa mu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Ya Allah, orang ini setiap hari itu membaca saya, fata'allamani wa ta'alani, dia belajar dan membaca saya setiap hari. Apakah engkau akan membakar dia dengan api neraka dan mengazabnya, sedangkan saya berada di dalamnya, dalam dirinya? Paham ya? Paham tak ya? Paham ya? Apakah kalau dia ngomong, ya Rabb, ya Allah, in kunta fa'ilan dzalika, jika engkau melakukan itu, artinya menyiksa orang ini, famhu anni min kitabik. Kalau engkau memang menyiksa orang ini yang selalu baca saya setiap hari, setiap malam dan hafal saya, maka apa kata surat Tabarok tadi? Famhuni min kitabik, hapus saya dari kitabmu ya Allah. Begitu taruhan, dibela itu. Hapus saya Allah dari kitabmu. Gak usah ada surat Tabarok, udah gak usah, gak penting, gak perlu. Itu kata suratnya. Apa kata Allah? Ya, qad wahabtuhu lak fasyafa'tuka fihi. Aku telah memberikanmu kepada orang itu dan aku berikan syafaat kepadamu untuk dia. Lalu dia jaga sama Allah. Dalam hadis sahih banyak. Surat Tabarak itu hiyal munjiyah, hiyal mani'ah. Surat Tabarak itu menyelamatkan dan mencegah dari sakit itu sudah. Maka setelah ada hadis ini, pada masa Nabi tidak ada sahabat kecil, besar, tua, muda melainkan belajar membaca surat Al-Mulk. Nah, di sini pun diwajibkan untuk menghafal surat Al-Mulk. Kalau sudah hafal tinggal murojaah dan membacanya setiap malam. Kalau sudah bersabda dalam hadis, oke, Google sekarang, Google lengkap itu. Kita tidak berguru kepada Google, tapi kita klasifikasi. Man qara'a surat Al-Mulk, ya, kulla lailatin amina min azabil qabr. Yang baca surat Al-Mulk setiap malam aman dari siksa kubur. Orang kenapa tak mau mati? Kenapa tak mau mati? Jawabannya satu, takut disiksa. Tapi kalau kamu surat Al-Mulk, insya Allah kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah selamat dari siksa kubur dengan baca surat Al-Mulk. Ini ulama-ulama Yaman, Habib Umar baca. Bacaannya ulama-ulama di mana-mana. Maka kalian adalah ulama, baca. Ajarkan kepada orang lain, suruh dia menghafal, membaca, agar kita semua selamat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang terakhir ya. Terakhir terus ya. Tak ini terakhir betulan ini.
Udah lapar kan? Udah lapar, capek, ngantuk, lelah, penat ya gitu. Nah, semakin lelah semakin banyak pahala kata Ustaz ini. Begini, saya awal masuk senang lihat wajah-wajah orang soleh, pakai imamah, pakai gamis ya, wajah yang sejuk. Orang soleh itu wajahnya menyenangkan. Beda sama orang yang wajah nggak soleh, itu menyakitkan. Kita ini kalau baca sholawat, tadi sholawatan harus senang, cinta, senang kita rindu sama Rasulullah. Jangan sampai beban. Jadi di dalam diri kita ini, setiap diri kita ini itu ada 10 malaikat standby. Tahu standby? 10 malaikat. Semua orang punya 10 malaikat. Jadi ada malaikatnya ini 10, ini 10. Hati-hati jangan lihat sembarangan, 10 menjaga semua ini. 10 malaikat ini tugasnya beda-beda. Ada yang kanan, ada yang kiri, 2. Kanan, kiri, 2. Kanan ini pemimpinnya, ini ketuanya. Jadi kalau ini nyatat kebaikan, ini nyatat kejelekan. Jadi kalau orang berbuat jelek, yang malaikat sebelah kiri tulis jelek, kata malaikat sebelah kanan jangan. Tunggu sampai 3 kali gitu. Siapa tahu dia tobat. Kalau nggak tobat baru tulis lah gitu. Ketuanya harus rahmat, harus penuh rahmat. Ya. Kalau jadi ketua harus punya kasih sayang yang tinggi. Jangan main pukul, main azab, main takzir ya gitu. Tapi tetap diingatkan ya. Apa? Yang kedua, malaikat di mana? Depan sama belakang, 4. Lalu ada lagi mana? Ada 2 mata. Ada malaikat yang mata ini. Maka kalau kamu marah, orang bisa lihat dari matanya meskipun nggak usah ngomong. Jadi kalau mau marah, nggak usah ngomong. Orang tahu. Nah, ada malaikat yang mengirim sinyal. Kamu senang sama orang ya? Ya misalkan senang sama istrimu, nggak usah ngomong, lihat aja dia tahu dia senang saya. Ada malaikat yang mengirim sinyal kayak wifi. Tapi ini tak pakai pulsa, ya, pakai hati aja. Orang marah, senang kelihatan, apalagi orang ngantuk kelihatan sekali. Malaikatnya sudah kasih warning ya, kasih traffic light gitu ya. Berapa berarti itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua ada 2 malaikat di 2 bibir. Fungsinya malaikat ini apa? Khusus malaikat yang 2 ini mencatat orang yang membaca sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Di malaikat, jadi orang yang baca itu menyenangkan, matanya sejuk karena penuh dengan kedamaian. Bibirnya enak dilihat karena dia selalu dibasahi dengan sholawat yang selalu malaikat apa? Malaikat itu kalau ngantuk dia. Kira-kira kita minta gitu. Kalau dia tuh membaca nulis sholawat itu senang malaikatnya. Jadi bibirmu itu indah karena penuh dengan malaikat yang selalu mencatat kebaikan sholawat. Khusus baca sholawat saja. Tadi berapa itu sudah? 8. Sampai di mana satunya? Ini Rawat Tobari, dalam kitab Tafsir Tobari ada. Satunya itu malaikat di mulut ini. Nah, itu ada malaikatnya. Jadi kalau kamu ada malaikat yang jaga. Maka kalau kamu tidur meskipun di gadung sana ya, dekat dengan kelapa sawit, dengan hutan gitu ya, nggak usah takut ular masuk, nggak ada ular masuk tidur, nggak ada. Malaikat jaga. Kalau kita tidur nggak ada semut masuk, nggak ada. Meskipun nggak dipakai, nggak dikasih apa, nggak dikasih minyak atau nggak dikasih masker, nggak kasih apa? Ya segitulah. Maka kita juga aman, nggak ada berani masuk hewan-hewan, ada malaikat yang menjaga. Jadi tapi jangan gitu bingkem gitu ya. Kalau nggak ada perlu ya jangan kembangkan malaikatnya gitu terus, nggak boleh. Ya keluar airnya. Jadi kita tidur nggak usah takut hewan masuk, malaikat yang jaga. Tidak ada cerita di koran, di Google orang tidur dimasuki ular, nggak ada. Kalau orang kemasukan ular mulut itu memang sengaja ular dimasukkan, itu bukan waktu sendiri. Allah jaga mulut kita. Itu kalau kita berbohong ya, malaikat menjauh beberapa mil. Kalau kita bohong, malaikat menjauh karena tak kuat dengan baunya yang busuk. Malaikat itu. Jadi kalau kita sampai kok kemasukan nyamuk atau apa lalat itu, kita mungkin habis berbohong. Malaikatnya menjauh itu. Selanjutnya di mana malaikatnya yang terakhir, yang 10 bukan terakhir, yang 10 ada di Nasiyah. Nasiyah itu di sini, di jabah, di mana? Dahi. Malaikat di dahi ini apa tugasnya? Tugasnya itu dia akan memuliakan orang yang tawadhu dan akan menjatuhkan orang yang sombong.
Maka setiap orang yang tawadhu pasti mulia. Ada malaikat yang standby di situ. Orang tawadhu kelihatan dari jidatnya, meskipun sorbannya tebal kelihatan. Jadi orang tawadhu itu kelihatan dari matanya, dari jidat, dari dahinya. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu yang paling mudah itu apa? Tawadhu itu yang paling mudah adalah kita tidak meyakini ada orang lain lebih jelek dari kita. Kita tidak pernah mengaku lebih baik dari siapapun saja. Dari orang kafir, iya. Loh, kok bisa? Karena dia kafir sekarang, nggak beriman sekarang, besok bisa bertaubat. Gitu. Kita belum tentu pasti masuk surga, pasti nggak kafir, tak ada yang pasti. Nah, jadi kita tidak merasa lebih baik dari siapapun. Paham ya? Jangan pernah senior, saya senior, udah hafal Quran, ini belum, ini. Oh, khidmat, cuci kaki saya. Tak boleh. Tidak ada yang tahu siapa yang berbeda pada kita. Nah itu kenang-kenangannya. Kenang-kenangannya belum, ini masih maklumat. Setiap hari jangan sampai kurang baca selawat daripada 500 kali. Pegang coba. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Habis sholat 100 minimal. Kalau bisa 1000 sebenarnya, 1000 lebih baik. Oh 100 banyak, 1000 banyak. Aduh 100 1 menit. 1 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, 100 1 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, 1 menit. Ulama mengatakan buktikan. Pasti terbukti, enggak pakai enggak. Orang yang baca selawat 500 kali tidak akan fakir selamanya. Kalau baca selawat man qara'a as-salat ala Rasulillah al-faqara kullu yaum lam yamut hatta yubashshar bil jannah. Kalau kamu selawat 1000 kali setiap hari, tidak akan meninggal dunia sebelum melihat surga. Tak percaya mati dulu. Kalau mau, tapi percaya pasti begitu, pasti. Saya sudah sering orang meninggal dunia. Dan betul. Jadi kalau kamu baca selawat 1000 kali, tidak meninggal dunia, melainkan akan dilihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Muslim ya. Ya, setiap hari baca selawat berapa? 500 minimal. SMP nggak tahu, nggak SMP ya. Pokoknya kalau usia masih muda-muda kecil-kecil 500. Nah, sudah tumbuh kumisnya ini 1000. Kumis 1000 kata beliau. Ya. Jadi 1000 kali. Hidupmu akan dikasih Allah kebahagiaan, kemudahan, kenyamanan, kenikmatan. Harus 1000 kali. Pasti bahagia, pasti mulia. Ingat omong saya. Pasti. Kalau guru kan tak berani ngasih pasti. Ini beda. Ini bukan guru di kelas-kelas yang umum ya. Baca selawat 1000 kali, pasti mulia, pasti bahagia. Gak mungkin fakir selamanya. Oh, ini ngomong saya. Bukan saya ngomongin Rasulullah, tapi kan saya mudahkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ada masalah, baca selawat yang banyak, Allah akan cukupi. Syekh Malikin mengatakan tidak ada doa yang paling cepat, yang paling akurat, yang paling tepat, yang lebih bisa menjawab hajat kita kecuali memperbanyak baca selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ya, setiap hari minimal 500 kali. Kemudian Allah turunkan, kebahagiaan Allah datangkan, kelapangan hati Allah akan kita rasakan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 500 kali. Minimal yang kecil-kecil ya, yang kecil gini, kecil ini 500. Nah, ini 1500 kali ini. 1000 minimal. Mudah segala urusan. Dan kita ketika meninggal dunia akan mendapat syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ada rasa cinta di hati kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau terlalu lama atau tidak sesuai di hati yang ada. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya di sini, berlanjut sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di bawah naungan cinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.